juga sudah membagi masker berkali-kali. Kami juga minta untuk menggunakan face shield, tapi masih 84,1% tidak menggunakan masker, 89% masih belum physical distancing. Dan kemudian tempat cangkruan masih ada 72,5% yang aktif, yang 88,2% tidak menggunakan masker, 89% mereka tidak physical distancing. Pada posisi seperti inilah yang menjadikan kemudian munculnya klaster-klaster baru. Saya akan memantau terus, mengikuti dan juga melihat data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan kita harapkan dalam 2 minggu ini betul-betul ada penurunan yang signifikan. Baik R0-nya, baik artinya, semuanya kita harapkan bisa turun sehingga kita bisa masuk ke sebuah tatanan normal baru. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan deadline 2 minggu kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan juga kota di Jawa Timur agar kasus COVID-19 di provinsi itu turun signifikan. Nah, ini merupakan sikap Presiden setelah kasus di Jawa Timur kembali lagi tertinggi dalam 1 hari begitu di seluruh Indonesia. Hari ini saja ada penambahan kasus 247 di Jawa Timur. Nah, fakta bahwa Jawa Timur menjadi dalam tanda kutip penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia sudah berlangsung dalam beberapa minggu terakhir, dan apa yang harus dilakukan kemudian oleh Provinsi Jawa Timur agar 2 minggu ini bisa dimaksimalkan untuk menurunkan kasus positif COVID-19 secara signifikan. Kita lihat lebih dahulu data dalam 10 hari terakhir penambahan kasus di Jawa Timur. Pemirsa, cukup mengkhawatirkan, memang dikarenakan trennya bisa dikatakan tidak melambat tapi fluktuatif, dan bahkan ada hari di mana Jawa Timur mencatatkan ada 300 lebih, bahkan hampir 400 kasus dalam 1 hari. Anda bisa bayangkan dalam 1 hari rata-rata kapasitas kita menghasilkan sekitar 1.000 sekian penambahan kasus tes positif se-Indonesia, namun hampir 400 di beberapa tanggal terjadi di Jawa Timur. Seperti di tanggal 18 Juni ada 384 kasus dalam 1 hari, kemudian 20 Juni 394. Ini artinya hampir 35-40% jika dibandingkan dengan total nasional dalam hari tersebut begitu. Nah, sementara dalam 24 jam terakhir kita tahu ada penambahan kasus di Jawa Timur 247. Nah, sekali lagi fakta bahwa Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kasus COVID-19 dalam 1 hari di seluruh Indonesia ini sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa minggu terakhir begitu. Nah, kita akan melihat kalau ini misalnya di Jawa Timur pemirsa total saat ini 10.545, kita akan lihat data khusus di Surabaya Raya. Surabaya Raya terdiri dari Surabaya, Sidoarjo dan juga Gresik. Anda bisa lihat penambahan kasus dari Surabaya adalah tertinggi jika dibandingkan dengan 2 kota lain yang merupakan penyangga dari kota Surabaya. Dalam 24 jam, pada waktu 23 Juni ada penambahan 84 kasus begitu khusus untuk di Surabaya saja. Sementara di Sidoarjo juga cukup mengkhawatirkan dikarenakan angkanya pun sampai menyentuh 57, kemudian 25 dan juga 40 dalam 1 hari. Sementara Gresik pun juga tidak bisa dikatakan sedikit terkait dengan penambahan kasus hariannya. Nah, Surabaya Raya yang terdiri dari 3 daerah ini, hitungannya adalah sekitar 65% dari seluruh kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Surabaya saja 49%, jika ditambah dengan 2 daerah ini, jumlah kasus positif di 3 daerah ini, yakni 65% dari seluruh Provinsi Jawa Timur. Nah, saya sekarang ingin mengutip pernyataan dari Dr. Windu Purnomo yang merupakan pakar epidemiologi dari UNAIR Surabaya yang mengatakan bahwa sebelum PSBB Jilid 3 berakhir di Surabaya Raya, kita tahu bahwa PSBB Jilid 3 di Surabaya Raya berakhir pada tanggal 8 Juni yang lalu. Nah, menjelang tanggal 8 Juni, attack rate di Surabaya adalah 90 per 100.000 penduduk. Boleh kita tampilkan datanya teman-teman, 90 per 100.000 penduduk. Ini adalah attack rate adalah prediksi atau analisa begitu perkiraan dari dalam 100.000 penduduk berapa orang yang kira-kira terpapar atau terinfeksi COVID-19. Nah, Dr. Windu memperkirakan ada 90
dari 100.000 menjelang PSBB jilid ketiga berakhir. Tapi dalam 2 minggu setelah PSBB berakhir atau setelah PSBB tidak diperpanjang begitu, attack rate di kota Surabaya naik 60%. Anda bisa saksikan menjadi 150,7 per 100.000 penduduk. Ini artinya dalam 100.000 penduduk diperkirakan ada 150,7 kasus di Surabaya saja. Sementara di Gresik, attack rate-nya adalah 30,9. Kemudian di Sidoarjo 48,7 per 100.000 penduduk. Di saat posisi Surabaya sebelum PSBB berakhir, yakni 90 per 100.000 penduduk, attack rate-nya itu saja sudah tertinggi secara nasional. Nah, apalagi sekarang posisinya adalah attack rate 150,7 per 100.000 penduduk, yang merupakan attack rate khusus Surabaya ini masih menjadi paling tinggi senasional begitu. Nah, menurut Dr. Windu pula di kota Surabaya dan Sidoarjo, pemirsa, angka kematian atau rasio angka kematian akibat COVID-19 adalah 7,8%. Sementara Gresik, angka kematiannya atau rasio angka kematiannya adalah 9,9%. Anda bisa bayangkan apabila 9,9% dalam setiap 100 orang yang positif COVID-19 di Gresik, 10 orang meninggal dunia di sana. Ini tentu saja angka yang mengkhawatirkan untuk 3 wilayah ini yang menyumbang 65% dari seluruh kasus di Jawa Timur. Nah, sekarang saya akan mengajakkan untuk berbincang dengan Dr. Windu Purnomo, pakar epidemiologi dari UNAIR Surabaya, Jawa Timur. Dr. Windu, selamat malam. Dokter, ini Presiden memberikan deadline 2 minggu agar pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai perangkat pemerintahan terkecil di desa, kemudian di kelurahan, di RW, untuk bisa menurunkan kasus COVID-19 secara signifikan. Sudah sangat dire, sudah sangat mengkhawatirkan di Jatim. Apa yang harus dilakukan dalam 2 minggu ini, Dok? Ya, jadi pasti ya yang harus dilakukan adalah pemutusan rantai penularan di masyarakat. Itu tentu mutlak dilakukan. Caranya bagaimana? Tentu tanpa mengurangi jumlah tes ya, karena kalau kita tidak mengetes ya tentu saja jumlah kasus yang positif baru akan kecil ya. Jadi tetap tes PCR secara masif harus selalu dilakukan. Nah, kemudian yang penting bahwa angka yang positif harusnya tidak menanjak terus ya. Jadi artinya ada kecenderungan, mestinya harus ada kecenderungan untuk turun. Nah, caranya bagaimana? Tentu penularan di masyarakat harus dihentikan. Bagaimana itu? Tentu harus dikendalikan. Jadi artinya kepatuhan, mematuhi disiplin, mematuhi protokol kesehatan harus dikontrol oleh pemerintah. Jadi tidak cukup kepatuhan itu diserahkan pada kesadaran masyarakat. Karena buktinya tadi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur ya, bahwa angka kepatuhan untuk melakukan protokol kesehatan, misalnya memakai masker ya, kemudian menjaga jarak dan seterusnya, ternyata rendah. Ya, jadi 70% sampai lebih ya ketika di tempat-tempat publik warga tidak melakukan pemakaian masker dengan tepat. Mungkin memakai masker tapi masker tidak digunakan dengan sempurna. Jadi itu yang harus dilakukan dan harus dengan kontrol. Kalau dengan kontrol itu artinya harus ada aturan. Aturan apa? Yaitu kalau di pemerintah kota harus ada peraturan wali kota yang memang di dalamnya ada punishment. Karena selama ini sampai sekarang tidak ada punishment. Ya, punishment yang tentu sifatnya bukan pidana ya, tetapi denda misalnya. Jadi denda itu harus ada di dalam perwali. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini harus ada perubahan peraturan wali kota misalnya yang menambahkan punishment ya, sanksi yang membuat orang. Apakah ini dengan kata lain sebenarnya Pemkot Surabaya dan juga pemerintah Gresik serta Sidoarjo selama ini tidak tegas dalam mengontrol persebaran COVID-19 di daerah-daerah mereka? Ya, jadi kalau gini, pertama kali kan tentu harus ada payung hukum tadi ya untuk aparat untuk bisa menjerat mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sebetulnya di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo di peraturan bupatinya sudah ada sanksi, itu ada ya, sanksi denda. Tetapi yang di Surabaya belum.
Nah, tapi persoalannya kan tidak hanya cukup dia ada di kertas ya, di atas kertas. Artinya di Sidoarjo dan di Gresik sebetulnya sudah ada aturannya, tetapi apakah sudah dijalankan dengan tegas itu yang kelihatannya belum. Nah, jadi artinya memang ketegasan dari pemerintah. Kita harus berkejaran dengan COVID-19 ini yang masih terus menular, saling menulari ya. Jadi orang masih saling menulari karena ketidakdisiplinan itu. Nah, jadi itu yang harus kita kejar. Ya. Jadi pemerintah daerah, ya baik itu pemerintah provinsi, kota dan kabupaten harus mengejar ini, ya. Mengejar kepatuhan. Nanti saya akan tanyakan Dr. Windu ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Informasi dari gugus tugas mengatakan bahwa kedisiplinan masyarakat di Jawa Timur yang pakai masker itu hanya 30%, 70% tidak pakai masker. Nah, apakah ini hanya sebatas pada masalah sanksi apabila tidak memakai masker atau ada masalah lain yang sebenarnya mengakar dari ketidakpatuhan dalam protokol kesehatan ini? Nanti saya akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Nggak bisa, Surabaya sendiri nggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen. Sidoarjo harus dalam satu manajemen. Selain pernyataan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa 70% ini laporan dari gugus tugas yang juga mengambil data dari FKM Unair Surabaya bahwa 70% masyarakat di Jawa Timur tidak menggunakan masker. Menyambung apa yang saya tadi tanyakan Pak Windu, apakah hanya dikarenakan tidak ada sanksi ketika orang tidak menggunakan masker, ataukah ada faktor lain, faktor kultural, faktor yang mengakar, sehingga hanya 30% orang di Jawa Timur yang memakai masker, Pak Windu? Ya, secara umum ya, ini mungkin bukan hanya khas Jawa Timur ya. Memang orang-orang kita ya, jadi artinya warga di Indonesia ini, memang kan kita lihat kedisiplinannya memang kurang. Kita lihat aja cara berlalu lintas. Meskipun sudah ada undang-undang lalu lintas jalan raya, tetapi kan mereka kalau tidak ada petugas, mereka sering masih melanggar lalu lintas. Itu dimanapun, berhenti di pojok jalan dan sebagainya yang seharusnya tidak boleh berhenti ya dan lain-lain. Nah, jadi artinya mungkin itu bukan khas orang-orang Jawa Timur ya atau orang-orang Surabaya, tidak. Kalau kita lihat memang hampir semua begitu. Nah, orang Australia pun kalau ke sini sering ya tidak pakai helm kalau dia di Bali misalnya kalau sedang berkendara. Tapi apa yang membuat Jawa Timur menjadi lebih parah daripada yang lain? Apa faktor yang membuatnya? Gini, jadi kan kita tahu ya bahwa kepadatan penduduk, density, ya itu mempengaruhi besarnya penularan. Densitas makin besar, jadi artinya kota yang makin padat penduduknya, ya makin padat, tentu dia berisiko untuk terjadi penularan. Ya, kenapa? Karena penularan itu kan karena orang yang saling berdekatan. Jadi kalau misalnya ada kabupaten-kabupaten ya di luar Jawa ya, di Kalimantan atau di Papua misalnya, itu kan jarang, ya penduduknya jarang, kepadatan penduduknya kecil, rendah, maka tentu risiko untuk penularan jadi berkurang juga. Jadi memang Surabaya adalah kota yang padat, ya DKI juga misalnya, ya kota Jakarta, ya di Jakarta, kemudian di Sulawesi Selatan, Makassar, ya, kemudian di beberapa tempat misalnya Banjarmasin. Jadi kota-kota yang padat penduduknya memang berisiko tinggi untuk terjadi penularan, ya. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa mengendalikan gerakan atau mobilitas warga, maka sebetulnya kepadatan itu tidak akan menjadi masalah, gitu. Jadi katakanlah di negara-negara seperti di Korea Selatan, ya, kemudian di Taiwan kan sama saja sebetulnya bahwa kotanya juga kota yang padat, ya di Singapura, ya. Tetapi karena pengendaliannya bisa dilakukan ya dengan aturan ya sanksi, maka itu bisa dikurangi risiko untuk penularan itu.
Jadi Windu, prinsipnya itu sebetulnya ada sanksi. Iya. menurut Anda akan lebih efektif Surabaya Raya kembali PSBB dengan tegas, ada sanksi, atau fase new normal seperti sekarang ini, tapi ada aturannya dan juga ada sanksinya, Pak? PSBB atau new normal dengan sanksi? Ya. Sebetulnya new normal belum pantas ya untuk Surabaya Raya atau Jawa Timur secara umum ya, belum pantas ya, karena kita tahu bahwa ada 3 parameter besar ya yang bisa kita katakan bahwa memang COVID-19 sudah terkendali. Surabaya belum ya, jadi baik dari segi epidemiologi ya, dari segi fasilitas kesehatan yang masih sering over capacity ya, sampai sekarang kan over capacity. Nah, maka tentu belum sampai pada new normal ya, tetapi persiapan ke sana ya, transisi. Bahwa instrumen PSBB apa dilakukan tidak terlalu penting sebetulnya, karena instrumen itu bisa apa saja yang kita gunakan. Tetapi yang penting adalah pengendalian ya, kepatuhan, pengendalian disiplin masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Baik, Ya, Pak Windu terakhir, itu, apa saran Anda Pak agar masyarakat yang ada di bawah begitu, masyarakat seperti dari tingkat RT, RW juga ikut menjadikan ini sebagai tanggung jawab bersama, ada sense of crisis-nya begitu. Ini tidak hanya top down, tapi juga bottom up dari seluruh kalangan masyarakat. Ya, jadi sebetulnya di Jawa Timur ya itu sudah diintrodusir ya, dan bahkan itu sudah dijalankan, yaitu yang namanya kampung tangguh. Jadi di banyak kelurahan-kelurahan ya, juga di desa-desa di Surabaya Raya ya, dan juga sebetulnya tidak hanya di situ ya, di tempat lain juga di luar Surabaya Raya itu sudah ada kampung tangguh, di mana memang kontrol masyarakat sendiri terhadap komunitasnya itu memang lebih efektif ya, lebih efektif. Tetapi kalau sudah di luar kampung itu yang tidak bisa dikendalikan ya, yang di luar kampung itu masyarakat sudah susah dikendalikan kecuali aparat yang melakukan. Tetapi selama dia di kampung itu bisa dikendalikan, bisa saling dibantu ya, kemudian saling mengontrol, karena seseorang itu akan sungkan ya dengan tetangganya sendiri dibandingkan dengan orang lain yang ada di, misalnya dengan aparat yang ada di luar ya. Tetapi kalau sudah di luar kampung, tentu kampung tangguh tidak begitu berfungsi. Oke. Nah, baik. jadi ketika masih di komunitasnya itu berfungsi. Baik, Gitu. terima kasih Dr. Windu Purnomo, pakar epidemiologi dari UNER Surabaya. Kita nantikan apa saran-saran yang Anda sampaikan tadi, apakah kemudian akan dilaksanakan oleh tidak hanya pemerintah provinsi, namun juga pemerintah kota dan juga kabupaten khususnya di Surabaya Raya. Terima kasih sekali lagi Pak Windu. Pemirsa, kami akan berlanjut dengan topik selanjutnya di Prime Talk ini, bagaimana sebenarnya upaya pemerintah dan juga kepala daerah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah situasi pandemi COVID-19. Perbincangan ini akan kami hadirkan bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.